Kamu pernah dengar cerita tentang kura-kura melawan kelinci dan mereka balapan lari? Pasti pernah dong. Siapa yang lambat? Jawabannya kura-kura. Tapi siapa yang menang? Jawabannya juga kura-kura. Nah, begitu juga seluruh aspek dalam kehidupan kita. Si kura-kura nunjukin ke kita kalau melakukan sesuatu harus dengan konsistensi yang tinggi sehingga mampu mengalahkan talenta sekalipun. Sama seperti kehidupan kita, untuk mencapai garis finish dan mendapatkan apapun yang kita mau, maka konsistensilah yang kita perlukan. Nah, kali ini di dalam buku The Compound Effect yang dituliskan oleh Darren Hardy ini menjelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan di bidang apapun, dimulai dengan langkah kecil yang perlahan menjadi besar. Seiring berjalannya waktu, maka langkah-langkah tersebut akan menjadi semakin besar dan mencapai garis finish. Tidak peduli seberapa pintar dirimu, kamu tetap wajib kerja keras walaupun memiliki pengalaman, skill, talenta, bahkan kecerdasan sekalipun. Hal ini diucapkan oleh ayah dari Darren Hardy. Hal ini membuat dirinya tetap bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai kesuksesan, rumus yang bisa kita terapkan adalah smart choices plus konsistensi plus time. Maka jawabannya sama dengan radical difference. Small di sini maksudnya adalah aksi sederhana yang dilakukan setiap hari. Ingat, jangan remehkan kegiatan kecil atau angka kecil. Jika kita tambahkan dengan konsistensi dan kurun waktu yang lama, maka hasilnya akan berbeda dan menghasilkan perbedaan yang sangat radikal. Pada akhirnya, talenta akan dikalahkan oleh kerja keras. Hasil yang diperoleh pun tentunya berbeda pula dengan apa yang kita dapatkan sebelumnya. Ingat, sedikit lebih baik sudah cukup untuk menjadi sukses. Nggak percaya? Mari kita lihat orang-orang di luar sana. Kita ambil contoh Tiger Woods, legenda golf dunia. Ia berhasil mencetak kekayaan 10 juta dolar pada tahun 2009. Jika kita melihat data pada FedEx Cup 2009 mid-December, selisih rata-rata pukulan antara Tiger Woods sebagai pegolf nomor 1 dengan pegolf nomor 10 yaitu Scott Verplank hanya selisih 1,9 poin saja. Tapi uang yang dihasilkan 5 kali lebih banyak ketimbang Scott Verplank. Contoh lain yang lebih relatable dan dekat dengan kita yaitu sepak bola. Bundesliga tahun 2022-2023 mempersembahkan pertarungan yang sangat sengit antara Bayern Munchen dengan Dortmund. Pada saat itu yang dimenangkan oleh Bayern Munchen. Tapi kalau kita lihat secara data, perbedaannya hanya ada pada selisih gol, namun tidak dengan pada poin akhir. Poin yang dihasilkan oleh kedua tim yaitu sama, di angka 71. Jika saja Dortmund menang, maka merekalah yang juara. Kalau kita lihat, jika Dortmund menang, maka selisih poin yang dihasilkan hanya di angka 3. Hanya berbeda 3 poin, maka Dortmund menang. Di sini bisa kita lihat bahwa perbedaan tidaklah sangat jauh antara sang juara dan runner-up atau yang tidak juara. Yang mana berarti bahkan antara tim 1 dan 2 memiliki hak yang sama untuk bisa menang. Maka dari sini kita bisa ambil keuntungan bahwa sedikit lebih baik itu sudah cukup daripada tidak sama sekali. Nah, sekarang coba teman-teman pikirin. Kalau pilihan adalah akar dari semua kegiatan yang kita lakukan. Setiap pilihan dimulai dengan perilaku yang berakhir kepada kebiasaan atau habits. Pilihan yang salah tentu akan mengakibatkan perilaku yang buruk dan berdampak dengan membuat kebiasaan yang buruk juga tentunya. Maka dari itu, pilihan yang kita buat sangatlah menentukan kemana masa depan kita nanti. Kita ambil contoh orang-orang yang sukses saat ini. Kalau kita berkaca kehidupan mereka masa lalu, juga mereka pernah mengambil pilihan atau suatu tindakan yang salah dan berdampak besar kepada karir mereka. Kita ambil contoh di sini yaitu Ray Dalio, salah seorang investor terbaik sepanjang masa dan dia sebagai founder dari Bridgewater Hedge Fund yang merupakan hedge fund terbesar di dunia dengan total kelola dana lebih dari 4 triliun dolar, pernah membuat kesalahan yang sangat fatal terhadap prediksi sebuah market. Pada tahun 1982, Ray Dalio membuat prediksi bahwa ekonomi akan mengalami depresi yang sangat besar. It's a great pleasure and a great honor to be able to appear before you in examination with what is going wrong with our economy. The economy is now flat, teetering on the brink of failure. You were recently quoted in an article. You said, "I can say this with absolute certainty because I know how markets work." I can say with absolute certainty that if you look at the liquidity base in the corporations and the world as a whole, Namun, pada faktanya, ekonomi pada tahun itu bertumbuh sangat pesat hingga akhir pada tahun 1990.
Prediksi atau pilihan yang salah ini membuat Ray Dalio mengalami loss yang sangat besar terhadap company-nya, yaitu Bridgewater Hedge Fund. Dan bahkan dia harus menutup perusahaannya saat itu dan bangkrut dan mem-PHK banyak orang. Hingga pada satu titik dia harus meminjam uang kepada ayahnya sekitar $4.000 untuk bertahan hidup. Belajar dari kesalahannya, Ray Dalio pun kini berhati-hati dalam mengambil keputusan atau pilihan dalam hidupnya. Hingga pada akhirnya Bridgewater menjadi hedge fund terbesar di dunia dengan total kelola dana lebih dari $4 trillion. Sekali lagi perlu diingat, setiap langkah suksesmu dimulai dengan pilihan yang benar. Walaupun pilihan tidak selalu benar, bahkan mungkin salah, yang perlu kita lakukan adalah menggunakan growth mindset dan belajar dari kesalahan yang ada dan terus berkembang dan ingin menjadi lebih baik. Pasti kamu pernah mendengar statement ini, yaitu orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Ya nggak? Ini sebenarnya nggak lepas dari keberuntungan. Lantas kenapa keberuntungan selalu berada di pihak orang kaya? Jawabannya adalah karena keberuntungan datang kepada orang-orang dengan persiapan yang matang dan action yang masif. Maka rumus untuk mendapatkan keberuntungan atau luck adalah preparations, personal growth, ditambah attitude atau belief mindset, ditambah opportunity, good things coming your way, ditambah action, doing something, sama dengan luck. Yang perlu diingat di sini adalah keberuntungan bukanlah hal yang simple dan tiba-tiba datang kepada diri kita. Contoh kayak menang lotre atau bahkan uang miliaran masuk ke rekening kita tiba-tiba. Enggak kayak gitu. Semakin kamu mempersiapkan dirimu dengan skill yang ada dan mencari peluang yang ada sesuai dengan skill kamu, maka keberuntungan akan datang sendirinya. Pemenang adalah seorang yang menghitung dan mencatat segalanya. Coba perhatikan semua pemenang lomba atau peserta di dalam ajang olimpik. Di dalam olimpiade atau olimpik, seluruh atlet tentunya sudah mempersiapkan segalanya untuk menang. Dan kalau kita cermati dan teliti lebih dalam, para atlet yang berhasil mendapatkan medali emas selalu mencatat semua progres mereka seperti jadwal latihan, jam tidur, progres latihan, bahkan hal remeh seperti mau makan apa hari ini. Para atlet tentu sangatlah disiplin dan mereka mencatat itu semua. Guna apa? Untuk menjaga postur tubuh, menjaga kesehatan, dan tentunya berhasil menjadi juara. Jadi jika kamu sudah menentukan pilihanmu untuk sukses di bidang tertentu, maka mulailah untuk tracking atau mencatat segala sesuatu yang membuat tujuanmu semakin dekat dan mudah untuk dicapai. Jika kamu ingin mengubah habitmu menjadi bangun lebih pagi, mulailah bangun pagi dan catat jam bangunmu setiap hari. Lalu, mulailah lihat progresnya setiap hari. Jika kamu ingin diet dan punya berat badan ideal, mulailah mencatat kalori tubuh, berat badan, pola makan, dan seterusnya. Sehingga kamu bisa melihat progresnya dan tahu seberapa jauh kamu sudah berkembang. Ingat, tanpa mencatat atau tracking setiap progresmu, maka kamu akan kesulitan untuk mengubah kebiasaan burukmu untuk menjadi lebih baik. Dan kamu akan kesulitan juga otomatis mencapai impianmu itu. Kamu pasti familiar dengan istilah willpower. Ya benar, willpower adalah kekuatan keinginan yang menjadi bensin kita untuk melakukan sesuatu yang simple, di urgent. Layaknya ingin sesuatu seperti makan fast food ketika lapar, ingin minum ketika haus, atau seperti kamu dibayar 20.000 untuk menyeberangin selokan dengan sebongkah kayu. Tentunya hal itu simple sekali dan kita bisa melakukannya. Nah, sekarang kita ubah sedikit skenarionya. Gimana kalau kamu disuruh untuk menyeberang di antara dua gedung tinggi dengan hanya sebongkah kayu dengan bayaran yang sama? Tentunya tidak mau. Inilah yang kita namakan willpower, sementara why power merupakan bentuk yang lebih mendalam. Sekarang kita pakai skenario yang sama, yaitu menyeberangi dua gedung tinggi dengan sebongkah kayu. Tapi kali ini alasannya adalah karena anak kita ada di seberang gedung itu dan terperangkap di dalam gedung yang terbakar. Pastinya kita akan memikirkan atau mungkin bahkan tanpa berpikir panjang untuk menyeberangi gedung tersebut. Jawabannya tentu karena bukan lagi willpower, tapi why power. Kenapa harus melakukannya? Ketika semua kerja keras kita lakukan ditambahkan dengan hoki, maka terjadilah momentum. Hal ini tidak bisa kita dapatkan jika hanya berdiam diri saja. Momentum merupakan wujud manifestasi dari kerja keras kita. Nggak percaya? Kita ambil contoh teori fisika yang terkenal dan saya yakin kita semua mempelajarinya ketika di bangku sekolah, yaitu hukum gerak Newton. Hukum gerak Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Jadi intinya, tanpa adanya dorongan kepada suatu benda tersebut, maka benda tersebut tidak akan bergerak. Inilah contoh simpel yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita.
Jika ingin sesuatu berubah, maka harus ada gerakan yang masif untuk mengubah suatu keadaan. Nah, itulah 6 hal penting yang bisa kita pelajari dari buku The Compound Effect yang ditulis oleh Darren Hardy. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan semoga cuan selalu. I'll see you again in the next video.